Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatin kali wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adim. Shadaqallahul adzim. Para hamba Allah muslimin ya tahlimah tetap rahmatullah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa hadir di rumah Bapak Syarif Puji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat kepada keluarga besar Bapak Syarif Puji, dan mudah-mudahan Allah memberi berkah dari rumah kediaman beliau yang selalu kita pakai untuk taklim tolabul umum, dan mudah-mudahan kedatangan kita juga menjadi bertambahnya rahmat dan berkah pada keluarga beliau dan kepada kita sekalian yang jauh yang dekat, sehingga bisa datang hadir di majelis yang penuh kemuliaan ini. Allah kata sebagai bagian dari jihad fisabilillah kita, bagian dari tolabul ilmi, yaitu man salaka tariqatan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi bagian dari kita menempuh jalan ke surga, itulah jalan-jalan tolabul ilmi. Artinya jangan diremehkan. Pada masa Nabi juga awal-awal pertumbuhan Islam, taklim itu nggak banyak orangnya, berapa orang, 3 orang, 4 orang, kemudian ada menjadi banyak setelah ada sufah di masjid. Ketika di Darul Arqam sedikit jumlahnya, hanya beberapa orang ngumpet-ngumpet. Artinya kita jangan sampai merasa orangnya dikit atau dan lain sebagainya. Ya, beda dengan tabligh akbar ya. Tabligh akbar dengan status kondang atau artis itu betul beda. Tapi sekali lagi, kedatangan kita dalam setiap majelis tolabul ilmi itu bagian dari jihad kita fisabilillah. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucurkan rahmat dan sayangnya kepada kita sekalian. Amin. Baiknya, melanjutkan kajian kita surat Al-Imran dari ayat 98 ya sampai 110. Pada malam hari ini 104 dan 105. Dalam pembahasan ayat sebelumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dilanjutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sudah disampaikan kemarin, yang intinya dari ayat sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala
memanggil ya kita sebagai orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ini juga selalu diulang ya, wasiat takwa ini selalu diulang dan menjadi rukun di setiap khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat yaitu wasiat takwa ya, agar kita selalu istiqomah ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita istiqomah sampai akhir hayat kita sehingga tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ayat sebelumnya kemarin sudah dijelaskan, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ketakwaan akan menjadi sempurna, istiqomah akan menjadi mudah bila mana kita dalam berpegang kepada tali Allah yaitu Al-Quran atau syariat Islam, yaitu secara berjamaah. Nah, kalau ditanya apa itu jamaah, ya sebenarnya udah banyak buku-buku yang terbit dan di Google juga ada, di YouTube juga ada jawaban baik secara harfiah makna maupun ya secara histori ya, apa itu jamaah. Antara lain sahabat Ali mengatakan Rasulullah mengatakan yaitu ana wa ashabihi. Jamaah adalah bentuk kemasyarakatan yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah jamaah ya, kesatuan umat, di mana ada seorang pemimpin dan ada makmum yang benar-benar berlandaskan hanya semata-mata wahyu Allah, bukan yang lain. Kemudian apa itu jamaah? Menurut Ali yaitu jamaah atau ahlul haq wa inqalu. Jamaah adalah seorang atau suatu komunitas masyarakat, di situ tadi ada pemimpin dan ada makmum. Ahlul haq artinya yang mengamalkan kebenaran, jadi bukan atas dasar yang penting banyak. Kalau demokrasi kan gitu ya, jumlah yang menentukan. Nah, jadi kalau jamaah bukan al-haq wa inqalu, yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul walaupun jumlahnya sedikit, jadi banyak tidak menjadi ya, sesuatu yang benar kadang-kala. Jadi kalau demokrasi ya harus banyak, kalau nggak banyak nggak menang. Maka banyak ya Islam yang istilahnya ikut-ikutan demokrasi, tapi karena yang batilnya lebih banyak yang kalah mulu di mana-mana kalah. Kemudian dalam ayat berikutnya, bagian dari bentuk umat tadi yang terpimpin, maka di dalamnya mau tidak mau harus ada, terus bersifat tadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka dalam ayat selanjutnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah minkum dari kamu. Di sebagian ahli tafsir min diartikan mimba dia, ada yang mengartikan sebagian kamu, ada juga yang mengartikan bukan min ba'diyah, artinya setiap kamu, kuli, jadi diartikan min kuli ummatin gitu ya, jadi setiap kamu. Jadi dalam melaksanakan syariat Islam, dalam menegakkan maksud tadi jamaah wal imamah, maka menjadi sangat penting untuk adanya amal ma'ruf nahi munkar.
Karena suatu kebenaran tidak akan terwujud tanpa adanya amal ma'ruf nahi munkar. Maka ya kadangkala ada istilah ya, kita dalam menyeru mungkin banyak, ada menyeru kebaikan-kebaikan, tapi dalam hal wan nahauna 'anil munkar itu biasanya sedikit, karena biasanya akan terjadi ya kadang-kala clash kalau diwujudkannya nahi mungkarnya bukan secara rahmatan lil alamin, maka biasanya secara kekerasan. Maka jika kita sudah terpimpin untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, maka sebenarnya apa itu ajakan-ajakan kepada kebaikan, dan sebaliknya pencegahan-pencegahan kemungkaran itu akan menjadi tidak disebut anarkis, akan menjadi disebut sebagai suatu rahmatan lil alamin jika diputuskan oleh seorang pemimpin. Artinya menjadi suatu dasar dalam amal ma'ruf nahi munkar itu atas izin dari seorang pemimpin. Maka i'tisam bihablillahi jami'a wala tafarruqu itu penting, karena dengan berikhtizam dengan satu pemimpin sehingga dalam beramal ma'ruf nahi munkar itu menjadi tidak sesuatu yang salah. Kalau tidak terpimpin, maka tadi pasti ada yang menyalahkan, itu terlalu mungkin ini ya keras. Biasanya yang suka dikeraskan apa? FPI ya. Kadang-kadang FPI, atau kalau di luar ya Hizbullah ya. Tahrir mah di Indonesia. Bukan ya. Tahrir ya nggak begitu keras. Dia cuma di mulut doang kalau ikut tahrir kelasnya dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam menentukan keras dan tidaknya suatu amal ma'ruf nahi munkar masuk dalam mengizinkannya suatu tindakan kemungkaran harus dengan fisik. Itu kalau sudah izin dari amir menjadi suatu ijtihad yang boleh dikerjakan. Sebenarnya begitu ya. Seperti pada masa-masa khilafah Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar sehingga membolehkan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai-sampai Umar mengatakan, ya Abu Bakar, dia kan bersahadat gitu. Abu Bakar tetap dalam ijtihadnya ya. Meskipun dia bersahadat, sholat, puasa, kalau dia tidak membayar zakat yang pernah dia bayar pada masa Rasulullah, maka aku perangi. Akan seperti itu. Itu menjadi suatu yang halal karena adanya ijtihad dari suatu amir atau khilafah atau khalifah. Demikian juga masa sekarang sebenarnya antara satu dengan yang lain. Sekarang kan saling ya istilahnya saling melemahkan ya. Yang ini bid'ah, yang ini keras dan lain sebagainya. Karena tidak adanya satu amir tadi. Tapi kalau saat adanya satu amir atau khilafah seperti masa Rasulullah, ya semua akan tunduk walaupun secara nyata kadangkala bertentangan dengan dalil. Tapi karena kan suatu kebijakan yang harus dikeluarkan dan harus menjadi tindakan dari khilafah, nah itu menjadi sesuatu yang ibaratnya boleh ya, menjadi sesuatu yang boleh dilaksanakan. Demikian juga sekarang ya, kericuhan satu sama lain, perbedaan dan lain sebagainya, ya sebenarnya kalau ada amir yang satu, seorang khalifah, ya boleh saja ya, satu masalah dua pendapat, artinya dibolehkan. Taruhlah sekarang menjadi kadang-kala permasalahan seperti kunut. Nah, ini ya sebenarnya masalah fikih-fikih yang lain juga demikian. Kalau memang ada dalilnya yang kuat, sama-sama kuat, kunut
menurut Syafi'i kuat ya. Menurut Maliki, Hambali hanya sementara ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat Muslim. Artinya kalau hal ini terjadi tadi, perbedaan antara satu yang lain kemudian diputuskan oleh seorang amir atau khalifah atau imam, bahwasanya dua-duanya boleh berjalan, nggak jadi masalah karena dua-duanya kuat dalilnya. Kemudian masalah-masalah yang lain juga begitu sebenarnya. Keadaan sekarang yang menjadi istilahnya perdebatan, permusuhan antara satu yang lain tidak habis-habisnya karena tidak adanya seorang khalifah yang ditaati seperti pada masa Rasulullah SAW. Termasuk dalam tadi ya, amal ma'ruf dan nahi munkar. Padahal bagian dari sifat ya, orang yang bertakwa dan beriktisam dengan bihablillahi jami'a adalah menjadi penyeru dalam kebaikan dan menjadi pencegah ya. Pencegah itu apa sih? Ya pokoknya mencegah dari hal-hal yang mungkar ya. Wa ulaika humul muflihun. Baru Allah mengatakan dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Artinya amal ma'ruf dan nahi mungkar jika beriringan, tidak berjalan hanya sebelah. Ini yang kita ketahui, yang jalan taruhlah amal ma'rufnya bagus, tapi nahi mungkarnya ini yang kurang. Karena kadang-kala kita ya tadi pertama ya beda-beda dalam menafsirkan kemungkaran dan cara. Yang satu seperti rokok, yang satu bilang haram, yang satu bilang subhan makruh, yang satu lagi bilang halal, ada dalilnya dan lain sebagainya. Itu juga perlu kebijakan ijtihad ya seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin dengan musyawarah bersama kemudian diputuskan haram, ini menjadi haram. Jadi kalau diputuskan menjadi halal, ya halal. Itu ijtihad ya, ijtihad seorang pemimpin. Kita apa tuh? Itu kan masih tadi Awang. Iya tadi keputusannya masih ngikut halal, haram, makruh, masih tiga juga. Karena melihat situasi masyarakat, kalau karena secara real dalilnya nggak ada secara apa sih namanya. Dan janganlah ngerokok, gampangnya kita. Kalau ada ya yang sorih begitu haram. Tapi dalilnya menjolimi diri sendiri. Ya itu kan bisa aja. Orang lain bilang Mulutnya nggak ngerokok. Kalau yang merokok saya malah sehat katanya. Kalau nggak ngerokok sakit saya. Memang pada masa pandemi bilang begitu, yang merokok justru nggak pada kena. Pada sehat katanya. Orang kiai aja pada ngerokok. Iya benar. Itu termasuk tentunya. Ini kalau sudah diputuskan sebenarnya ya. Kalau mungkin memutuskan boleh Ya. Iya, jadi di Muhammadiyah haram dalam tanda kutip masih haram bagi anak kecil masih gitu, haram bagi orang hamil. Jadi bukan haram semua, bukan gitu. Ternyata haramnya termasuk di majelis ulama sendiri masih gitu, masih ada koma-komanya, Masih boleh. ya intinya gitu, orang masih nggak ditutup apanya pabriknya. Kalau memang benar-benar haram dalam artian seperti babi ya ditutup pabriknya. Nah, kira-kira begitu ya, kenapa mereka melakukan hal masih ada tanda kutip Nggak kuat berarti. ya.
karena termasuk pajak besar gitu, dari kemudian juga petani besar ya, mungkin di Jakarta sih nggak kelihatan petani bakau. Coba daerah Wonogiri, daerah Jogja, Gunung Kidul sekitarnya, kemudian daerah Wonosari ya, Wonosobo dan lain sebagainya, itu memang petani hidup mereka dari tembakau ibaratnya. Udah seperti itu ya. Bahkan yang punya juga kiai-kiai ya. Yang punya ladang-ladang lebar itu kiainya, bukan orang-orang biasa. Itu seperti itu. Jadi sulit beratas ya. Iya. Kemudian dari ayat ini sebenarnya menjadi suatu hal bagi kita, setiap kita, untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, tentu dalam konteks mastata'tum. Jadi setiap kita ini sebenarnya para dai, jadi bukan ustadz saja, bukan para mubaligh saja ya, setiap kita, setiap muslim adalah ya, dai ya. Ya minimal untuk keluarganya, anak-anaknya, istrinya, kita berusaha beramal ma'ruf nahi mungkar ya. Ya, sebenarnya semua, jika para kepala keluarga bisa beramal ma'ruf nahi mungkar pada keluarganya, kalau negara Indonesia kebanyakan orang muslim, sebenarnya selamat semua karena semua mengaktifkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini juga perlu kita hidupkan ya, pada anak-anak ya, setidaknya ada pilihan ya, ini yang baik, ini yang enggak gitu ya. Orang tua memberi. Adapun kemudian mereka, istri dan anak kita, ibaratnya bago itu membelot, nggak taat, memaksiati suami, itu kembali pada diri mereka masing-masing. Namun kita sudah menyampaikan apa yang disebut amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian lanjut ayat, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang tafarruq wa ikhtalafu dan berikhtilaf. Nah, di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan perbedaan antara tafarruq dan ikhtilaf. Dalam konteks-konteks tertentu ada istilah ungkapan-ungkapan ulama, ikhtilaf ummah rahmatun, itu dibenarkan artinya. Perselisihan umat termasuk ulama dalam hal fikih, karena dalam mengambil dalil tadi termasuk mungkin dalilnya dua, ya kalau satu disebut sahih, itu masih hasan ya, belum sampai dhaif tadi ya. Kalau udah dhaif udah nggak boleh diambil sebenarnya untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau masih sahih dan hasan, ini dua-duanya masih diambil ya. Dalam hal ini maka disebut ikhtilaf. Maka disebut tadi ikhtilaf ummah rahmatun. Artinya nggak apa-apa kita berikhtilaf dalam hal fikih, yang penting ada hujahnya. Yang penting tadi hujahnya. Tentu hujah di sini tidak dhaif atau maudhu ya, tidak maudhu, masih hasan, masih sahih ala ghairi dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau yang maudhu tentu tidak boleh. Itu contoh ikhtilaf. Tapi yang dilarang adalah bertafarruq, berfirqah-firqah. Tafarruq karena seperti apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, yaitu pada Yahudi dan Nasrani, yaitu pada agama mereka bertafaruk, membuat golongan-golongan. Nah, tafaruk ini nggak boleh. Sebenarnya ke arah pertama akidah ya. Tafaruk mereka dalam hal ini kepada akidah. Kemudian yang kedua, tafaruk yaitu ta'asyubiyah, menghidupkan rasa kesukuan dan nasionalis.
Termasuk sebenarnya di Indonesia akan dihidupkan apa? Islam Nusantara, itu sebenarnya tasawuf ya. Tasawuf. Jadi mementingkan nasionalnya. Jadi Islam akan dibuat ya, Islamnya Indonesia ya begini gitu. Ya, sebenarnya tidak begitu juga, karena Islam datang ya bukan untuk Arab doang ibaratnya, bukan untuk juga Indonesia doang ibaratnya. Rahmatan lil alamin. Islam yang disebut rahmatan lil alamin tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasar kebiasaan mungkin orang Jawa atau kebiasaan orang Melayu atau kebiasaan orang Arab. Tidak, sebenarnya harus melebur kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun tradisi, kalau memang tradisi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah ya nggak jadi masalah. Beda tradisi antara Arab dan Indonesia nggak masalah, dalam hal tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau dipertahankan karena menjadi tradisi nenek moyang dan itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya harus dilebur, harus dihilangkan. Karena Islam datang menghapus segala bentuk kesyirikan dan kepercayaan kepada selain Allah. Ya, kalau hanya sekedar budaya dan kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka menjadi ya boleh ya, berbeda antara satu negara dengan negara lain. Contohnya umpamanya dalam hal biasanya apa? Idul Fitri, taruhlah Idul Fitri. Kalau di Indonesia saling berkunjung, saling apalagi sungkem, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh-boleh saja. Ya kalau di Arab Idul Fitri nggak seperti di Indonesia, ya nggak masalah. Artinya begitu. Itu contoh dalam hal ya, budaya ya. Tapi kalau sudah berkaitan kepada kepercayaan, tahyul, terus apa lagi dan lain sebagainya, itu sudah masuk pada kesyirikan yang harus dihilangkan. Walaupun yang menurut seorang itu kan budaya nenek moyang, tapi ya termasuk di Arab dulu juga ada budaya yang kemudian datang Islam menjadi dihapus karena bertentangan. Seperti pengorbanan apa perempuan, kemudian pengorbanan unta-unta umpamanya yang umur sekian, yang sudah melahirkan sekian, itu kan dikorbankan, ada yang dilepas atau gimana caranya bentuk pengorbanan mereka. Itu sebagai simbol-simbol untuk tadi ya, Tuhan selain Allah ya, dibersihkan, artinya dibersihkan ya, kemudian menjadi hal-hal tadi tidak ada. Juga ya sebenarnya di Indonesia sesuatu yang ya di situ mengandung kesyirikan dan lain sebagainya, walaupun itu atas nama melestarikan kebudayaan nenek moyang, tapi itu sudah masuk pada syirikan yang harus ditinggalkan. Ya tentu dengan cara ya rahmatan lil alamin. Artinya ya, mereka diberi tahu, diberi pelajaran, kemudian sedikit demi sedikit ditinggalkan. Artinya tidak langsung ya, seperti kasus di mana Bang, langsung umpamanya dibuang-buang ya, terus yang bikin langsung dimarah-marahin ya. Itu tentu tidak rahmatan lil alamin. Tetap Islam dalam beramal ma'ruf nahi mungkar diwujudkan adalah dengan rahmatan lil alamin. Kemudian lanjutnya tadi perbedaan antara tafarruq dan ikhtilaf tentu beda. Ikhtilaf dibolehkan, tapi tafarruq haram atau dilarang ya. Ma ja'athumul bayinat, setelah datang penjelasan atau ilmu-ilmu, nah, termasuk tentang ikhtilaf tadi. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itu bagi mereka siksa yang berat, yaitu mereka yang
selalu mengadakan tafarruq ya, tafarruq, dan membuat ikhtilaf yang ikhtilaf itu sebenarnya tidak pada ya tadi istilahnya fikih ya. Jadi kalau ikhtilafnya dalam hal tauhid ya jelas ya, kita ambil ya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena banyak juga umat Islam berikhtilaf dalam hal bab tauhid ya. Tapi bagi kita jelas ya, landasan kita adalah Quran dan Sunnah. Keluar dari Al-Quran dan Sunnah dari siapapun ulama ibaratnya gitu ya, kita harus tinggalkan, karena kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mungkin sampai situ. Jadi intinya pada dua ayat ini yaitu memerintahkan kita untuk menjadi penyeru pada kebaikan dan pencegah kepada kemungkaran. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita dalam melaksanakan syariat Islam bertafarruq dan berikhtilaf ya dalam hal akidah, berikhtilaf dalam hal akidah, yaitu menyelisihi apa yang ada dalam Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu saja, bisa kita lanjutkan sampai 110 ya. Baik, itu saja karena sudah malam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.